dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita dipertemukan lagi di kondisi saat ini. Kita diizinkan Tuhan untuk memuji dan menyembah-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kita pujikan nama Tuhan Maha Kudus. Ku masuk Gua Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus,
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Engkau pencipta langit dan bumi, kami tersungkur di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur Engkau baik, sungguh teramat baik dalam hidup kami. Kau layakkan kami Bapa memasuki ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Siapakah kami Bapa? Siapa kami Tuhan? Haleluya. Kau layakkan kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami ya Tuhan, untuk Tuhan berfirman bagi kami. Tuhan berfirmanlah melalui hamba-Mu. Tuhan terangkan ya Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan bisa memberkati kami semua yang mendengar. Firman-Mu menjadi teladan bagi kami. Kami akan melakukannya dengan segenap hati, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setiap beribadah pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul keteladanan. Mari kita akan buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Yohanes pasal 13, ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya,
dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan melakukan suatu hal yang membuat murid-muridnya terkejut. Dia mengambil sebuah basuh berisi air, dia melepaskan jubahnya dan mengikatkan selai kain lenan di pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus jongkok dan membasuh satu persatu murid-muridnya. Dan setelah itu selesai dilakukannya, Tuhan sendiri berkata, "Apakah kamu tahu apa yang aku perbuat kepadamu?" Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada saudara dan kepada saya. Aku dikatakan guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab akulah Tuhan dan gurumu. Kalau aku yang Tuhan dan gurumu melakukan hal yang demikian, kamu juga harus wajib saling membasuh kakimu. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan ini? Artinya Tuhan memberikan teladan, yaitu soal kerendahan hati dan soal hati yang melayani. Saudara, dua hal ini Tuhan berikan kepada murid-muridnya dan kepada kita pagi hari ini, yaitu harus kita punya hati yang rendah, dan yang kedua adalah hati yang melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati dan hati yang melayani, ini adalah dua hal yang wajib kita lakukan. Saudara-saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Itu ada di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saudara-saudara, kita harus menaruh pikiran, ya. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Teladan itu apa, saudara? Teladan adalah sesuatu, contoh, ya, kelakuan yang harus ditiru atau diteladani oleh orang lain. Ya, biasanya guru itu memberikan teladan yang baik. Guru sesuatu yang digugu dan yang ditiru. Itu Tuhan adalah guru. Yesus adalah guru dan Tuhan, dan dia memberikan teladan bagi kita. Saudara-saudara, Yesus, dia Allah, dia Tuhan yang mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, menjadi sama dengan kita, menjadi manusia, untuk melayani saudara dan saya, untuk memberikan tebusannya, untuk memberikan nyawanya, menebus segala dosa kita. Dia taat melakukannya sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia punya hati yang rendah dan hati yang melayani, dia taat melayani sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menaruh pikiran dan perasaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, ya, berarti
kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dikatakan kalau engkau melakukan yang demikian, engkau akan berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita wajib. Wajib itu artinya harus, ya. Karena hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Saudara-saudara, kalau kita punya hati hamba, ya, seorang hamba yang punya hati hamba, dia akan melakukan perintah tuannya. Dilihat tuannya atau tidak, dia akan tetap setia melakukan tugasnya. Punya tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tetapi seorang hamba yang tidak punya hati hamba, ketika tuannya pergi, kok tidak datang-datang ya? Mulai dia tidak melakukan tugasnya. Mulai dia menyombongkan dirinya. Dia membenci saudara-saudaranya. Dia melakukan sesuatu kepada saudara-saudara yang lain. Dia tidak melakukan tugasnya dengan benar. Ini hamba yang tidak punya hati hamba. Tidak punya kerendahan hati. Tidak punya jiwa melayani. Tidak punya hati yang melayani. Ketika tuannya pergi, dia tidak punya tanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melakukannya. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan teladan bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan berkata, saya ulangi lagi, kalau kamu mengerti, kamu mau melakukannya, kamu akan berbahagia. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya Tuhan tidak memerintahkan dengan percuma. Tuhan akan memberikan sesuatu upah kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin yang mempunyai hati yang rendah dan punya hati yang melayani, tentu di samping dia mempunyai kecakapan atau kepandaian akademis yang lainnya. Seorang pemimpin yang mempunyai kerendahan hati dan punya hati yang melayani, pemimpin ini akan dapat seorang pemimpin yang berhasil. Dia akan disegani oleh anak buahnya. Dia akan dihormati oleh anak buahnya. Anak buahnya tahu dia memberikan teladan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Punyailah hati yang rendah dan punya hati yang melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang atau suami istri, ya, rumah tangga suami dan istri, kalau masing-masing pihak punya hati yang melayani, punya kerendahan hati, maka rumah tangganya akan berbahagia. Karena apa, saudara? Masing-masing punya hati yang murah, saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengisi kelemahan orang lain, mengerti kelemahan suami atau istrinya masing-masing, dan mereka saling bekerja sama, saling melayani satu sama lain. Saudara, rumah tangga kalau punya hati yang rendah masing-masing suami atau istri dan punya hati yang melayani, itu menjadi contoh bagi anak-anaknya, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anak akan taat dan hormat kepada orang tua, akan menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, memancarkan kasih Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tidak akan ada pertengkaran yang berlarut-larut. Tidak akan ada perkelahian satu sama lain, apalagi sampai bercerai. Karena masing-masing menyadari punya kerendahan hati, masing-masing menyadari kelemahan kelebihannya, saling melayani, saling mengampuni satu sama lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rumah tangga yang demikian akan memancarkan kasih Tuhan, akan berbahagia. Saudara, mungkin kita jadi karyawan. Saudara, kalau karyawan, meskipun belum jadi pemimpin, belum jadi kepala bagian, belum jadi bos, masih seorang karyawan, milikilah pertama kerendahan hati. Jangan sombong. Punya kerendahan hati, yang mau belajar, yang mau mengampuni kesalahan orang lain, yang tidak menonjolkan dirinya, mau ngajari kepada orang lain, dan punya hati yang melayani, mau membantu kepada orang lain.
kita akan karyawan yang diberkati. Saudara-saudara, mungkin orang lain tidak tahu, mungkin bos kita tidak tahu saat itu, tetapi percayalah, mata Tuhan melihat. Ya, orang yang punya kerendahan hati, kalau sampai tiba waktunya, Tuhan akan meninggikan dengan cara Tuhan sendiri. Lakukan terus, maka kita akan berhasil, maka kita akan menjadi berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki kerendahan hati dan hati yang melayani, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang lain mungkin mengabaikan, orang lain mungkin mencibir, ya, orang jujur kok ajur katanya, tetapi di mata Tuhan, nantikanlah waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dia akan memberikan tepat pada saatnya. Dia akan mengangkat hidup kita. Dia akan memberkati hidup kita. Saudara-saudara, kalau Tuhan itu sudah membuka jalan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang, tidak ada satupun yang dapat merendahkannya. Saudara, kita akan baca di dalam Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada berkat, saudara, kalau kita punya hati yang rendah dan punya hati yang melayani. Suatu saat ketika kita sudah tidak mampu lagi, kita mau merendahkan hidup kita di hati Tuhan, di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Tolong aku ya Tuhan. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tidak memakai kekuatan kita sendiri, memakai jalan kita sendiri, memakai kekuasaan kita sendiri, dengan cara-cara mungkin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat saudara, nantikan dan datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekayaan, damai sejahtera. Mungkin bukan harta benda, tetapi damai sejahtera, ketenangan hati. Apalagi saudara, ya, sukacita, ya, yang membuat kita berani melangkah, yang membuat kita mantap untuk melakukan tugas-tugas kita. Kehormatan, suatu saat akan dihormati. Orang akan mengangkat tangan dan topinya. Oh, orang hebat ini. Ini orang teladan yang patut kita contoh dan kehidupan. Saudara, jalan Tuhan itu adalah jalan yang menuju kepada kehidupan. Firman-Nya itu terang, firman-Nya itu pelita bagi setiap langkah hidup kita. Kita tidak bisa mungkin melangkahkan kaki kita. Saudara, setiap saat kita diperhadapkan di lembah penentuan, ya. Setiap saat kita diperhadapkan di persimpangan-persimpangan jalan yang membingungkan, yang sulit untuk kita ambil keputusan. Jalan terus, salah apa benar, ya? Belok kanan, ini salah atau benar? Belok kiri, ini salah atau benar? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup menerangi hati kita, membuka jalan bagi kita. Para pebisnis saat ini mungkin lagi bingung apa yang harus kita lakukan dengan situasi sekarang ini. Karyawan juga bingung apa yang harus kita lakukan. Apakah nanti di PHK atau tidak? Mari tetap kita punya kerendahan hati dan mau melayani. Kita percaya kepada Tuhan, kepada perintah-Nya, kepada firman-Nya. Karena apa yang Tuhan perintahkan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Saatnya akan tiba, Tuhan akan buka jalan bagi kita. Tiba-tiba ada ide yang cemerlang. Tiba-tiba kita mengerti jalan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan membuka jalan bagi kita. Dan kita berjalan dan bisa melewati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan itu setia akan janjinya. Mari kita melakukan firman-Nya.
Firman Tuhan berkata, kalau kita melakukannya, kita akan berbahagia. Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Mazmur pasal 25, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu membimbing. Tuhan memberikan jalannya, Tuhan membuka jalan bagi orang-orang yang rendah hati dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang harus kita lakukan adalah bertekunlah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tiba saatnya, waktunya Tuhan, kita akan melihat terang itu. Kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sebuah kejutan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan akan membuat kita berhasil. Tuhan akan membuat kita berbahagia. Ya, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar dua hal ini. Punya hati yang rendah, punya hati yang melayani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga berkata, kalau engkau ingin menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi yang paling kecil dan melayani di antara kamu. Saudara-saudara, suatu saat murid-murid Tuhan sedang berbicara satu sama lain. Siapa yang terbesar di antara mereka? Mereka ditanya oleh Tuhan, apa yang kamu perbincangkan ketika di tengah jalan? Mereka diam, mungkin malu. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang terkecil. Artinya punya hati yang rendah, punya hati yang merasa bukan apa-apa di hadapan Tuhan, dan melayani. Saudara-saudara, ini janji Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan teladan bagi kami. Tuhan punya hati yang rendah. Tuhan sudah mengosongkan diri-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi manusia dan melayani dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, Engkau memberikan teladan supaya kami melakukan dan wajib melakukannya. Untuk kami punya hati yang rendah dan saling melayani. Punya hati yang melayani, tidak hitung-hitungan lagi, tetapi dengan ketulusan ya Tuhan. Kami punya tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong Tuhan, tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Sebab Tuhan berjanji, kami yang melakukan, kami akan berbahagia. Tuhan memberkati kami semuanya pagi hari ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.